Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,9 triliun dolar atau naik sekitar 0,7%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 41.300-an, Ethereum 3.000 dolar, BNB 415 dolar, Cardano 1,13, Solana 114 dolar, XRP 0,66 dolar, Terra Luna 55 dolar, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 21,46 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan mix. Sebagian berwarna merah, sebagian hijau, dan top performer hari ini adalah BNB dengan kenaikan 1,65% ke 415 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini dari Cointelegraph, disebutkan di sini Ted Cruz buys the Bitcoin dip. Jadi lagi-lagi hari ini kita mendapatkan berita seorang pejabat tinggi negara, dan hari ini dari USA atau Amerika Serikat. Dia adalah seorang senator dari Texas bernama Rafael Ted Cruz. Oke, dia sebutkan di sini the junior Republican senator from Texas. Dan dia kemarin dilaporkan itu membeli Bitcoin kurang lebih antara 15.000 dolar hingga 50.000 dolar menggunakan River Brokerage. Dan ketika dia membeli itu ya harganya masih kurang lebih di 36.000 sampai 37.000. So, dalam beberapa hari dia mungkin udah cuan ya, kurang lebih 2.000 dolar hingga 6.850 dolar. Dan tentunya ya ini adalah sebuah berita yang cukup baik ya gitu ya, dimana dengan adanya hal-hal seperti ini hampir setiap minggu kita dapati gitu ya, dimana ada pejabat, ada artis, ada perusahaan besar yang melakukan adopsi atau mungkin investasi di cryptocurrency. Itu membuat exposure kripto itu tentunya di dunia itu semakin besar gitu ya. Karena tentunya dengan adanya hal-hal semacam ini di mana-mana orang pasti ngomongnya soal cryptocurrency gitu kan, karena banyak sekali berita-berita soal pejabat-pejabat, artis-artis besar, kemudian perusahaan-perusahaan besar yang mulai masuk ke antara NFT atau masuk ke metaverse atau masuk ke cryptocurrency. Jadi dengan adanya hal-hal semacam ini tentunya membantu kita juga sebagai investor jangka panjang di kripto untuk menambah exposure kita gitu, exposure kripto, sehingga semakin banyak orang-orang baru yang belum mengenal kripto kemudian mulai start mempelajari kripto. Apa sih itu kripto, apa sih itu NFT, apa sih itu metaverse. Kemudian pastinya sebagian dari orang-orang yang mempelajari tersebut pasti ada sebagian yang juga tertarik dan ikutan masuk ke kripto atau NFT atau metaverse, dan pastinya berdampak baik ke kita-kita karena mereka kalau membeli ya harganya otomatis akan semakin naik gitu ya. So, simpelnya seperti itu. Nah, yang berikutnya ini dari TechDev. Dia mengatakan, I do not believe this Bitcoin impulse is done. Lagi-lagi kita udah lama ya gitu ya nggak bahas dari TechDev, dan dia kembali dengan fractal pattern-nya dan kembali mencocokkan cycle kita kali ini dengan cycle-cycle sebelumnya. Saya pribadi juga sebenarnya nggak ngerti gitu caranya gimana dia ini setiap hari kerjaannya cuman mencari-cari gitu kesamaan yang terjadi di cycle-cycle sebelumnya dengan yang kali ini terjadi, kemudian dibandingkan gitu ya. Ya, ini hanya sebenarnya sebagai tambahan informasi saja menurut saya, dan ini juga adalah chart yang sangat long term gitu ya. Masing-masing ya menurut saya berhak untuk berpendapat gitu ya, tidak terkecuali TechDev. Ya, walaupun mungkin tidak semua analisa dari dia itu terjadi, alias prediksi dia tidak semuanya juga benar, tapi ya tidak ada salahnya kita jadikan sebagai tambahan informasi. Karena kalau misalnya dilihat-lihat, memang sebagian besar chart yang dipost sama dia, ya memang dari segi pergerakan itu memang ada kesamaan gitu. Kita tidak bisa memungkiri itu. Tetapi memang ya itu hanya secara historis gitu guys ya. Secara historis, dan belum tentu harus terulang, tapi bukan tidak mungkin juga terulang. Seperti itu ya. Nah, kali ini dia memperlihatkan all time chartnya Bitcoin dari tahun 2010 sampai 2022.
Nah, menurut si TechDev, kalau misalnya kalian lihat dari cycle-cycle sebelumnya, kita itu ada 3 fase gitu ya. 3 kali impulsif sebelum masuk ke bear market yang cukup panjang. Nah, dan kali ini dia juga menggunakan angka-angka Fibonacci 0,236, 0,618, dan 0,618 di sini. Nah, kalau misalnya kalian lihat cycle di 2011 hingga 2014 di sini, maka kalian akan menemukan 3 kali impulsive move. Ini adalah impulsive move pertama. Impulsive move itu simpelnya adalah pergerakan yang dorongannya sangat kuat gitu guys. Baik itu ke atas atau ke bawah, itu namanya impulsive move gitu ya. Nah, ini adalah impulsive move pertama sebelum kita masuk koreksi. Impulsive move kedua, koreksi. Impulsive move ketiga, kemudian kita masuk ke bear market. Nah, menurut si TechDev, sebenarnya kita juga mengulangi pattern yang sama gitu ya, dimana kita ada mendapati impulsive move pertama, oke, kemudian kita ada mendapati koreksi, kemudian ini dianggap sebagai impulsive move kedua, kemudian kita juga lagi koreksi, dan menurut si TechDev bisa jadi gitu ya, kita akan kembali mendapati lagi impulsive move ketiga ke Fibo 0,618 sebelum kita nantinya masuk ke bear market lagi yang cukup panjang. Nah, tidak hanya dari segi pergerakan harga dan Fibonacci, dia juga menggunakan indikator yang namanya CMF, dan dia menunjukkan bahwa ada sedikit persamaan juga dari segi indikatornya, bahwa di pergerakan cycle 2012 hingga 2014 di sini kalau diperhatikan, kita ada mendapati semacam dorongan ke atas, kemudian di pertengahan jalan kita ada konsolidasi sedikit sebelum kita kembali naik dan menuju ke puncak di sini. Sebelum kita masuk ke bear market. Nah, kali ini juga katanya mirip gitu secara indikator, bahwa kita ada mendapati dorongan ke atas seperti ini, kemudian di pertengahan jalan kita ada mendapati konsolidasi, dan menurut si TechDev bisa jadi kita juga akan mendapati lagi top berikutnya di sini. Oke, nah apakah menurut kalian guys, hal-hal semacam ini itu hanya pure cocok logi, ataukah menurut kalian ada kemungkinan hal-hal semacam ini bisa jadi terulang? Ataukah menurut kalian ini nonsense gitu? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Berikutnya, nah ini juga adalah meme yang menurut saya cukup penting ya bagi kita sebagai investor kripto gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian yang memang niatnya jadi investor ya guys, bukan trader, beda. Kalau investor itu orientasi kalian harus jangka panjang. Sedangkan kalau trader ya mungkin kalian bisa masuk trade hari ini, besok udah keluar. Atau bahkan masuk trade sekarang, 5 menit lagi keluar. Itu namanya trader. Tapi kalau kalian investor, itu orientasi kalian harusnya jangka panjang. Dan jangan juga kalian trader mendadak investor. Banyak yang seperti itu gitu kan. Di kolom komentar banyak saya temukan, kok saya ini sebenarnya trader, tapi mendadak investor. Karena apa? Karena analisa dia salah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahan dari analisanya, sehingga dia tahan posisinya dan berujung menjadi investor dadakan. Nah, sebenarnya guys, kalau hal-hal semacam itu kalian lakukan, lama-kelamaan yang terjadi adalah kalian semakin tidak disiplin dengan trading plan kalian. Otomatis semakin lama, kalian akan semakin amburadul cara tradingnya. Karena dari awal memang sudah dilanggar aturan-aturannya. Salah satunya ya selalu disampaikan kalau memang kalian pengen trading, sebelum kalian klik buy atau sell, kalian sudah harus terlebih dahulu mengetahui di mana saya harus keluar, baik itu take profit maupun stop loss. Nah, kalau kalian tidak melakukan hal tersebut, itu adalah cara, udah prinsip paling simple gitu guys dalam trading. Kalau misalnya itu saja kalian tidak lakukan, maka yang lain-lain saya juga tidak expect kalian bisa disiplin. Karena tidak hanya itu guys, tidak hanya soal stop loss, tidak hanya soal take profit. Nanti ada lagi risk to reward ratio, ada lagi yang namanya psikologi trading, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya yang simple saja seperti stop loss dan take profit kalian tidak bisa disiplin, kalian tidak mungkin bisa disiplin juga dengan hal-hal yang lainnya, karena kalian sudah terbiasa melanggar aturan-aturan yang ada gitu. Nah, kalau untuk orang yang investor sebenarnya prinsipnya simple gitu. Nah, katanya si Lina Sitch itu time in the market lebih baik daripada timing the market. Alias semakin lama kita berada di market itu sebenarnya semakin baik daripada kalian mencoba untuk timing the market, alias kalian mencoba mendebak-nebak di mana bottom
dari sebuah koreksi atau sebuah bear market, kalian tebak-tebak, itu tidak akan lebih baik daripada kalian hold. Simpelnya seperti itu. Time in the market atau waktu kalian berada di market itu akan lebih penting daripada timing the market. Oke, dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang. Baik itu kalau kalian investor saham, baik itu kalau kalian investor kripto. Sebenarnya orang-orang yang mencoba timing market itu biasanya akan kalah gitu. Secara data ya guys, secara data. Kebanyakan orang-orang yang mencoba timing the market alias mencoba-coba untuk menebak. Misalnya nih, oh menurut kalian 69.000 udah top, oh kalian jual. Kemudian kalian sell lagi, kalian buy lagi mungkin di 40.000, 39.000. Orang-orang yang semacam itu mungkin ada 1-2 kali akan hoki gitu, alias mereka akan benar menebak top dan bottomnya di sebelah mana. Tetapi kebanyakan orang-orang seperti itu yang timing the market alias menebak mana top mana bottom dari koreksi dan juga rally-nya, itu akan kalah dengan orang yang mainnya lebih simple, yang cuma dollar cost averaging, yang cuma tinggal nunggu doang, hold doang, jangka panjang. Itu malah return-nya secara data itu biasanya lebih baik daripada orang-orang yang mencoba timing the market. Ya memang kendalanya adalah kalau misalnya orang-orang yang holder jangka panjang, itu secara mental memang harus lebih kuat gitu. Karena di pertengahan jalan seperti ini ya, ini adalah gambar orang-orang yang memang hold jangka panjang. Oke, tidak mencoba untuk timing the market. Yang terjadi adalah memang kita di pertengahan jalan akan mendapati koreksi besar, kemudian mulai rally lagi, kemudian mulai koreksi lagi, mulai rally lagi. Memang jalannya tidak mulus gitu guys. Tetapi memang secara data, orang-orang yang hold jangka panjang, sabar aja, sabar, itu biasanya akan menghasilkan lebih banyak daripada orang-orang yang mencoba timing the market. Jadi itu perlu kalian consider juga, oke? Coba kalian pahami bahwa prinsip-prinsip gitu yang udah disampaikan ke kalian itu memang tidak mudah untuk dijalankan, tetapi itu adalah cara yang paling baik gitu. Dollar cost averaging disampaikan, kemudian juga disampaikan kalian harus orientasinya jangka panjang, karena kita tidak bisa tahu di mana top, di mana bottom. Kemudian kalian harus pakailah uang dingin. Semua prinsipnya udah disampaikan, oke? Dan kalian udah tahu itu semua, tetapi kadang-kadang memang agak sulit untuk dilakukan. Tapi itulah yang nanti akan membedakan orang-orang yang sukses di dunia kripto dengan orang-orang yang menjadi pecundang di kripto. Oke? Karena memang bisa menjadi kaya raya dari kripto, tapi tidak semua orang akan menjadi kaya raya dari kripto. Kalau misalnya kalian tidak mampu handle volatilitas di kripto, biasanya kalian tidak akan bisa menjadi orang yang sukses di kripto. Jadi prinsip-prinsip dasar itu tolong kalian pelajari lagi guys. Kenapa kalian harus lakukan itu? Supaya kalian merasa, oh memang ini adalah cara yang terbaik, dan kalian bisa stick to the plan gitu. Kalian tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Prinsip-prinsipnya dikasih tahu semuanya simple banget guys. Tetapi kadang-kadang memang agak sulit dijalankan karena memang mental kita juga ikutan gitu. Oke? So itu aja yang pengen saya pesan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita akan mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya diperhatikan, per hari ini kita berada di kurang lebih angka 41.400-an. Dan yang menurut saya cukup krusial untuk dilakukan Bitcoin sekarang adalah kita mampu close weekly candle-nya di atas angka 40.000. Oke, jadi kita hari ini udah hari Minggu. Jadi mungkin besok udah close kan, close weekly candle. Jadi kalau misalnya nih, menurut saya, kalau misalnya Bitcoin mampu close weekly candle di atas 40.000, maka itu akan trigger gitu. Investor-investor yang masih kemarin wait and see, untuk mungkin mulai lebih confidence, untuk start lagi masuk ke market. Apalagi kalau orang-orang yang bergantung kepada technical analysis, menurut saya ini akan menjadi suntikan confidence gitu ya. Ketika kita melihat weekly candle udah close lagi di atas angka 40.000. Karena seperti yang kalian tahu, angka 40.000 itu adalah angka yang sangat krusial. Sebelumnya memang terbukti angka tersebut menjadi area major support and resistance yang sangat amat kuat. Kalau misalnya kalian perhatikan beberapa kali di sini kita selalu mendapatkan bounce ketika kita nyampe ke area-area 40.000. Oke, yang menjadikan area ini sangat krusial untuk kita claim dan kita jadikan sebagai area support lagi. Oke, jadi weekly candle kita harus pantau apakah kita mampu close di atas 40.000 atau tidak. Kalau kita mampu close di atas 40.000 itu menurut saya adalah sign yang sangat baik. Oke,
atau tanda yang sangat baik. Nah, kalau misalnya kita zoom in sedikit ke 4 hour atau 1 hour chart, maka kita akan menemukan bahwa dari semalam hingga hari ini memang kita menemukan market itu dalam keadaan yang volumenya sangat rendah gitu. Kita hanya sideways saja cukup panjang di sini. Ini udah berjam-jam kita di sini ya. Kurang lebih hanya di sekitaran area 41.200-an hingga 41.800-an. Kurang lebih hanya main di area situ selama berjam-jam. Jadi volume masih terlihat cukup kecil. Yang perlu menjadi catatan adalah ketika volume sangat kecil seperti ini, maka kita rentan dengan yang namanya manipulasi. Karena ketika volume kecil, maka untuk menggerakkan harganya itu agak gampang, lebih gampang lah istilahnya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nanti kita menemukan adanya koreksi yang terjadi gitu ya, dimana kalau misalnya kita mendapati ada semacam breakdown di sini, oke, maka saya pengen ngelihatnya Bitcoin itu mampu untuk mendapati rebound di sekitaran 0,382. Saya pengen ngelihatnya Bitcoin itu mampu itu ya bertahan di atas 0,382. Kalau kita cuma nge-wick sedikit ke bawah di sini, itu tidak masalah menurut saya. Oke, asalkan kita jangan sampai mampu break dan close di bawah area tersebut dan konsolidasi, maka ini adalah pertanda bahwa kita akan kemungkinan kembali ke sekitaran area 37.300-an. Oke, jadi kalau misalnya yang terjadi nanti kita ada mendapatkan sedikit koreksi ke bawah, saya pengen ngelihat dia mendapati semacam perlawanan dari para bull ketika kita nyampe ke 0,382 di sekitaran sini. Oke. Dan kalau misalnya kita tidak dikasih di sini, ya sudah, berarti kita kemungkinan bisa aja langsung mendapati lagi impulsive move berikutnya dari sini. Oke, atau pergerakan ke atas dari sini. Karena kita udah konsolidasi cukup panjang ya. Ini juga sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin. Kalau misalnya kalian perhatikan di 4 hour chart, saya sampaikan bahwa kita mendapati indikator RSI itu udah dalam keadaan yang sangat overbought gitu ya, dan akan masuk akal untuk kita mendapati semacam konsolidasi terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan major trennya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, sebelum-sebelumnya juga hal yang sama terjadi gitu ya. Terakhir kali mungkin di sekitaran 28 September. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ketika kita breakout, maka yang saya selalu sampaikan, yang pengen saya lihat adalah kita mampu breakout dari sebuah pattern yang dimana hal ini adalah semacam falling wedge. Kemudian kita mampu juga break dari area major resistance yang dalam hal ini adalah 46.000. Kemudian kita konsolidasi di atas. Nah, ketika hal ini terjadi, saya sudah sampaikan bahwa semua syaratnya itu sudah terpenuhi gitu ya. Dan dengan adanya hal tersebut, saya bisa mengatakan saya cukup confident bahwa kita akan at least melanjutkan kenaikan ke atas ke next major resistance yang harusnya berada di kurang lebih area 50.000. Nah, untuk yang hari ini tentunya juga mirip gitu ya guys ya. Kita udah mendapati beberapa indikasi. Pertama, kita sudah break dari pattern di sini. Yang kalau mau dibilang falling wedge ya, mirip-mirip falling wedge ya. Pada intinya kita juga ada break dari downtrend lainnya, oke? Itu adalah indikasi pertama bahwa kita akan mendapati semacam retracement ke atas. Yang kedua, kita juga mendapati Bitcoin sudah mampu break dari area major resistance juga di sekitaran angka 40.000. Oke, jadi ini adalah indikasi kedua. Indikasi ketiga, sekarang kita juga sudah mendapati semacam konsolidasi di atas area major resistance. Jadi indikasinya itu udah sama dengan yang terjadi di bulan September kemarin. So, menurut saya pribadi, untuk sekarang probability-nya juga lebih tinggi ke arah kita akan melanjutkan rally ke atas. Oke, baik itu kita akan langsung dari sini naik lagi ke atas, atau kita akan mendapati semacam fake out ke bawah, atau semacam bear trap gitu ya, untuk menjemput beberapa stop loss mungkin yang berada di sekitaran sini. Kemudian kita akan melanjutkan lagi kenaikan ke atas. Dan next area yang perlu kita perhatikan tentunya adalah di sekitaran area 43.000. Oke. Namun personally menurut saya 43.000 itu bukan angka yang sangat sulit untuk ditembus gitu ya. Menurut saya yang lebih major nanti areanya itu adalah nanti di sekitaran area 46 sampai 47.000. Dan itu juga sesuai dengan well map yang kemarin kita lihat gitu, alias para paus-paus itu lebih tertarik di angka-angka 47.000, baik itu tertarik untuk buy maupun sell gitu ya. Jadi area support resistance para whale itu nanti ada di sekitaran 46.000 sampai 47.000. Dan kalau misalnya kita menggunakan Fibonacci retracement, maka kita juga akan menemukan bahwa di sekitaran area 46 sampai 47.000 itu adalah area Fibonacci 0,382.
gitu ya. Jadi memang area di sini menurut saya akan sangat krusial untuk kita lihat apakah kita mampu break dari area ini ataukah kita akan mendapatkan sedikit rejection di area sini. Nah, ketika nanti kita nyampe ke sana, yang perlu saya sampaikan adalah untuk kalian-kalian misalnya yang udah sempat masuk di sekitaran sini, itu mungkin udah boleh start untuk consider gitu ya. At least kalau misalnya kalian trading nih, at least kalian udah harus menggeser stop loss kalian ke area entry. Oke? Atau misalnya nih, kalian yang sempat ngebelinya di sekitaran sini gitu kan, kemudian baru kejemput di sini, ya saran saya juga kalian mungkin sudah boleh consider juga untuk mengurangi sedikit gitu ya portofolio kalian kalau kalian ngerasa kalian exposure-nya terlalu besar di kripto. Nah, ini adalah chance kalian, kesempatan kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa, wah saya masuknya kebanyakan nih di kripto nih, saya secara mental nggak mampu handle. Tandanya apa? Kalau misalnya kalian nggak mampu handle secara mental, kalian itu selalu panik gitu ngelihat Bitcoin kalau misalnya turun 5%, turun 10%, kalian udah panik banget gitu. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa kalian menginvestasikan uang yang kalian tidak siap untuk kehilangan atau kalian tidak menggunakan money you can afford to lose untuk diinvestasikan. Atau intinya bukan uang dingin lah gitu. Nah, kalau misalnya itu adalah hal yang terjadi ke kalian masih menggunakan uang panas untuk investasi, maka ini adalah chance atau kesempatan kalian untuk start untuk mengurangi porsi yang misalnya dulunya 1 miliar gitu kan. Kalian cuma nyaman mungkin investasinya 500 juta. Ya sudah, kurangi 500 jutanya lagi simpan gitu. Supaya secara mental kalian itu terjaga gitu. Itu yang paling penting gitu. Karena seperti yang disampaikan juga di meme yang tadi, time in the market itu lebih penting daripada timing the market. Oke, pokoknya kita itu selalu disampaikan holder is always the winner, gitu kan? Nah, kalau misalnya kalian secara mental tidak terganggu, maka mau apapun yang terjadi nanti, baik itu kalau kita kembali mendapati koreksi besar dan mungkin masuk ke bear market, worst case scenario-nya ya guys ya. Kalau memang itu yang terjadi, kalian sudah siap gitu. Karena kalian sudah tahu memang itu uangnya jatahnya untuk investasi. Oke, secara mental jadinya kalian tidak terganggu. Tapi kalau memang kita langsung break lagi ke atas, oke, maka kalian juga pastinya happy gitu karena kalian masih mempunyai sisa portofolio di di kripto. Jadi menurut saya itu adalah hal yang bijak untuk dilakukan bagi orang-orang yang merasa bahwa dia tidak menggunakan uang dingin untuk diinvestasikan. Ini adalah saat kalian gitu ya, kesempatan kalian untuk start mengurangi portonya. Oke, jadi itu adalah pesan saya untuk hari ini dan jadi kesimpulannya secara teknikal, saya biasnya sekarang untuk short term lebih ke arah bullish gitu ya, selama kita mampu stay di atas angka 40.000. Kalau kita hanya, saya katakan tadi, weak sedikit ke bawah gitu ya, weak itu artinya ya kita cuma mendapati semacam retest doang, kayak mode semacam ini nih guys. Nah, selama kita mampu stay atau close di atas angka 40.000, buy saya masih sedikit ke arah bullish untuk short term, oke? Dan satu dari dua scenario ini menurut saya bisa saja terjadi gitu ya. Kalau misalnya dari sini kita langsung akan break dari area minor resistance di sini yang menahan Bitcoin 2 kali, maka kemungkinan kita akan langsung revisit lagi ke area next major resistance yang kurang lebih berada di 43.000. Tapi kalau kita mendapati ada breakdown lagi dari sini, oke, maka kita bisa jadi akan revisit ke area Fibo 0,382, oke. Sebelum dari sana kita harus lihat lagi apakah kita akan ada mendapati semacam perlawanan dari para bull, oke. Bisa jadi kita akan nge-wick di sini. Senario idealnya kalau ini yang terjadi adalah kita menurunnya dalam bentuk wave seperti ini, oke. Sehingga nanti ketika kita nyampe ke sini kemudian mendapatkan bounce, ya kita tinggal gambar saja trendline di sini. Kemudian kita bisa masuk ketika kita udah break dari trendline tersebut. Nah, tentunya ini bukan financial advice ya guys. Ini hanya saya sharing saja apa yang akan saya lakukan kalau saya pengen trade gitu. Oke? So, itu aja sih saya rasa untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.